is about type of feather. Jadi kemarin sudah kita pelajari di praktikum mengenai bulu pada aves, yaitu ada complete feather atau plumage, two kinds, yaitu pigmentary and structural. Jadi the red orange pada burung itu bisa disebabkan oleh substansi kimia yaitu pigment diokrom yang menyerap dan memantulkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Lalu sehingga warnanya itu bisa menjelap gitu, kayak ada gelapnya cahaya itu kayak ada gelap-gelapnya hingga menghasilkan warna-warna tertentu seperti pada gambar. Next is about molting. Jadi burung itu bulunya juga mengalami molting pada perkembangannya. Jadi nearly all bird molting at least once a year, usually in late summer after nesting season. Jadi beberapa dari kelompok burung itu moltingnya itu satu persatu. Jadi bulunya itu tidak semua mengalami molting. Jadi ada yang satu persatu, ada yang langsung jadi satu waktu gitu. Jadi kalau misalkan burung yang terbang itu biasanya apabila sayap jadi antara dua sayapnya itu moltingnya bareng. Jadi misalkan ada dua bulu yang molting sebelah kiri, maka sebelah kanannya juga molting karena itu menjaga keseimbangan untuk menjaga keseimbangan burung tersebut saat terbang. Jadi apabila uh, terjadi molting itu sama di kanan kirinya. Lalu ada juga tipe tipe kelompok aves yang moltingnya itu di satu waktu gitu, nggak harus nggak harus uh, nggak harus nggak harus di sama karena contohnya itu ada di penguin karena penguin kan tidak terbang jadi dia bisa molting di satu waktu. Ada juga tipe kelompok aves yang moltingnya itu mereka mengisolasi di tempat yang banyak airnya karena di wilayah tersebut ini contohnya ada osprey atau Pandion halianthus pada order Falconiformes di mana dia mengalami molting di kedua pasang sayapnya di sayapnya kanan kirinya. Jadi hal ini bisa menjaga keseimbangan burung ini saat terbang. Nah, untuk flight and tail either allows in exact pair one form of each side, so that balance is maintained asymmetrically. And then many prepare for molting by moving to isolated bodies of water where they can find food and more easily escape enemies. Seperti itu. Next is about the skeleton. Jadi ini adalah uh, gambar dari skeleton pada nenek moyang dari Aves. Di mana ini adalah gambar dari Archaeopteryx, yaitu reptilian structure blue color that are retained. Jadi pada gambar yang warna biru itu adalah bagian atau part of the skeleton that are not atau retain gitu, telah dimodifikasi atau telah hilang pada modern bird. Lalu di sini sudah disampaikan oleh Bruno tadi, di mana tulang pada modern bird ini adalah tulang dari modern bird yang mana mereka punya rongga-rongga. Hal ini karena menyebabkan tulang mereka itu lebih ringan dan membantu mendukung mendukung burung itu untuk bisa terbang karena rangkanya lebih ringan seperti itu. Di sini bisa kita amati bagian-bagian dari Archaeopteryx tadi. Lalu nextnya itu ada uh, gambar gambar pada modern birds, skeleton of the modern birds, yang mana dilengkapi dengan adanya bulu-bulu di sini, tempat tumbuhnya bulu. Jadi pada bagian toraks itu kita bisa melihat ada sclerotic rings, terus ada orbit, nostril bagian hidungnya, dan maxilla. Terus di sini ada mandibula. Dan sebelah sini ada quadrate untuk melindungi bagian bagian sini lah. And then di sini ada leher. Lalu bisa kita amati ya, kayaknya kemarin juga sudah dijelaskan sama Mbak Aslep waktu kita praktikum. Lalu ada ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya. Oke, next is about type of legs. Mbak, sebentar. Jadi, Halo, itu bisa back dulu ke slide sebelumnya. Ya. Saya mau tanya, enggak, bener yang tadi. Yang saya, oke. Oke, kira-kira dari struktur tubuh burung yang seperti ini, tulang mana yang selain bagian sayap ya, tulang mana yang dia sangat mendukung untuk terbang, yang termodifikasi dan sangat mendukung burung untuk terbang. Kira-kira yang mana? Selain wings.
Ada yang tahu nggak dari struktur ini mana ya? Struktur mana yang penting? Yang berbeda dan sangat berbeda dari hewan-hewan yang lainnya. Ada yang tahu yang mana? Nggak ada yang tahu? Kelompok mungkin? Ada yang tahu? Yang mana kira-kira? Maybe Tulang dada, Ibu. Ya, ya yang dari tulang dada. Yang mana berarti? Coba ditunjuk. yang sebelah Tulang sini. dadanya yang mana? Tulang dada. Ini Bu. Yang bagian depan, Ya, Bu. bagian depan. Dia sternumnya. Ya, oke. Jadi, tulang dadanya kalau manusia, itu kan dia kecil ya. Kecil seperti itu ya di depan. Tapi perhatikan, sternum dari bird ini, dia pipih dan melebar gitu ya. Kalau kalian biasanya makan ayam, ya, kita makan ayam kan? Nah, makan ayam itu kan kita bisa lihat tuh ya, sternumnya dia lebar gini. Terus kalau beli ayam, kalian ngefile gitu ya. Nah, ngefile, itu kan si sternumnya dia pipih melebar seperti itu. Nah, sehingga hal ini memperluas permukaan dari sternum tadi itu untuk menempelkan otot-otot yang dia fungsinya untuk terbang, untuk lokomosi. Gitu ya. Jadi memang dia sifatnya lebar seperti itu. Sehingga tempat untuk menempelkan tadi otot-otot ya yang digunakan untuk terbang gitu ya. Nah, ini karakter penting di sini ya, di sternum with gills gitu yang suka kalian apa krokot-krokot nah ya pas waktu makan ayam gitu ya kalau di bagian dada. Oke, itu ya. Oke, bisa dilanjutkan, Mbak. Baik Bu, terima kasih atas tambahannya. Okay, next is about the type of legs. Jadi di sini ada beberapa type of legs. Di sini ada normal anisodactyl, yaitu uh, tipe kaki yang punya cakar. Di sini sebelumnya tipe kaki ini sendiri dapat dipengaruhi oleh bagaimana burung itu bisa makan, terus juga kebiasaan untuk makan bagaimana, apa mengais, apa mencengkram, atau dan juga dipengaruhi oleh habitat dari si burung tersebut. Jadi contohnya di sini ada anisodactyl yang mana yaitu tipe tipenya itu kayak punya cakar kecil di sini, dan juga biasanya itu tipe kaki ini umumnya tuh untuk burung pemakan biji-bijian dan burung kicarawan. Nah, 3 jari yang menghadap ke depan dan satu ke belakang memberikan kesan di tanah. Bisa juga kakinya itu digunakan untuk mengais pada tanah gitu. Okay, next itu ada palmate, topi palmate dan semi palmate. Itu cirinya hampir sama, yaitu punya selaput. Cuma bedanya selaputnya itu ada di semi palmate itu nggak keseluruhan, terus di sini ini juga tadi palmate itu uh, meregang seperti ini. Terus ada palmate itu bagian sini ada kaki, bagian aku lupa ya itu, sedangkan di sini nggak ada selaputnya, sedangkan di sini nggak ada selaputnya. Jadi cirinya hampir sama, tapi biasanya itu perbedaannya berada di tempat hidup atau fungsinya. Jadi makanya di palmate itu bisa digunakan untuk dimiliki oleh burung-burung air. Jadi sebenarnya ketiga tipe dari kaki ini yaitu tipe renang, biasanya dimiliki oleh burung air seperti bebek dan angsa. Terus jari-jari mereka itu terhubung oleh selaput renang yang membantu mereka berenang dengan mudah. Dan biasanya juga digunakan untuk berjalan lumpur atau tempat-tempat yang membutuhkan selaput gitu, biar mereka nggak busuk gitu kakinya gitu. Misalnya kayak di bebek, terus juga atau di hewan-hewan yang hidupnya di wilayah perairan untuk renang dan berjalan di atas lumpur. Dan next itu ada lobet, yaitu tipe kaki yang masih pada burung memiliki ciri khas berupa jari-jari kaki yang dilengkapi dengan serangkaian lurus atau kelopak besar yang terpisah oleh tulang-tulang kecil. Nah, tipe kaki ini umumnya ditemukan pada beberapa spesies burung air tertentu. Nah, kaki lobet biasanya memiliki ciri-jari yang terhubung oleh jadi tipe kaki ini tuh kayak menggembung sebelah sini. Nah, contohnya itu di perairan tapi nggak yang di nggak yang lumpur gitu. Contoh dari tipe ini adalah flamingo, yaitu dengan jari-jari kaki ini kelopak yang besar yang biasanya bergerak di perairan dangkal. Itu untuk menyeimbangkan tubuh dan mencari makanan dalam air. Menyeimbangkan tubuh. Lalu yang selanjutnya ada raptorial. Di sini terlihat bahwasanya cakarnya itu sangat panjang dan tajam, terus juga terlihat sangat kuat. Raptorial atau tipe kaki cakar, yaitu ditemukan pada burung pemangsa seperti burung elang, raja wali, dan kalkun. Nah, kaki ini memiliki cakar yang tajam dan kuat untuk menangkap dan mencengkram sayur. Kemudian next is with extra long toes. Terus itu burung-burung kayak bangau, kami terus juga bencangat memiliki kaki dengan yang sangat panjang. Itu. Okay, next itu ada tupot, yaitu tipe kaki yang dapat pada
burung unta. Jadi hipotalamus ini itu memudahkan burung unta itu untuk berlari cepat gitu. Dan juga wilayahnya itu wilayah yang panas biasanya gitu. Jadi hipotalamus ini itu sangat cocok untuk spesies burung unta. Gitu. Next is about the muscular system. Let's explain by Seth. Oke, selanjutnya adalah muscular system atau sistem otot dari si aves sendiri. Nah, jadi sistem otot dari aves itu sangat kuat ya teman-teman. Jadi otot dari aves ini itu relatif besar. Ya, dan di sini di gambar itu ada beberapa otot yang utama di sini yang itu berkaitan juga dengan nanti dia uh, mekanisme terbangnya seperti itu. Yang sudah dijelaskan tadi bahwa uh, ada pada bagian tulang. Nah, jadi di sini ada otot pectoralis, di mana otot pectoralis ini merupakan otot yang terdapat pada bagian dada. Nah, seperti gambar bisa dilihat di gambar, dan itu berfungsi untuk menarik sayap ke bawah. Jadi kalau semisal dari burung sendiri itu terbang, untuk fungsinya menarik sayap ke bawah itu adalah otot pectoralis. Nah, otot pectoralis ini nanti akan ada juga otot selanjutnya yaitu yang namanya otot supracoracoideus atau bisa disebut juga dengan otot pectoralis minor. Nah, jadi ada dua otot yang di sini memang berperan sangat penting untuk aves sendiri, yaitu tadi dua otot tadi pectoralis dan juga supracoracoideus. Nah, untuk otot supracoracoideus ini adalah otot antagonis di mana dia berfungsi untuk menciptakan keseimbangan atau pada saat terbang itu katrolnya seperti itu. Nah, otot ini itu juga berfungsi untuk menarik sayap ke atas. Jadi nanti dia kerjanya pada saat aves itu terbang kan ke atas ke bawah gitu kan. Nah, jadi otot ini itu berfungsi seperti itu. Untuk otot pectoralis ini berukuran lebih besar daripada otot si supracoracoideus seperti itu. Nah, tadi kan beberapa aves itu kan ada yang bisa terbang terus ada yang tidak bisa seperti itu. Jadi memang sudah di apa ya dimodifikasi seperti itu. Untuk yang seperti burung unta itu kan dia tidak bisa terbang, tapi di sisi lain dia mempunyai kelebihan yang dia kuat di otot femurnya. Jadi kakinya itu kuat untuk bisa berlari cepat seperti itu. Dan ada otot juga ada otot femur itu juga dimanfaatkan untuk berjalan. Jadi seperti ayam itu kan dia mayoritas menghabiskan waktunya di darat ya. Jadi itu fungsinya dari otot femur. Nah, jadi otot femur itu juga terdiri ada dua bagian, yaitu ada femur bagian depan dan juga femur bagian belakang. Oke, next. Nah, di sini ada mekanisme terbangnya. Nah, jadi tadi sudah disinggung beberapa karakteristik dari aves sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme terbang dari si ototnya sendiri. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang otot ya, sistem otot yang bisa membantu aves untuk bisa terbang. Nah, selanjutnya untuk karakteristik lainnya, semisal pada uh, bentuk tubuhnya ya. Untuk bentuk tubuhnya itu dia juga memiliki karakteristik yang mendukung. Misalnya dia kecil, terus paruhnya itu meruncing, terus tulang-tulangnya itu berongga. Itu kan telah memudahkan si burung atau si aves ini untuk terbang seperti itu. Jadi hambatan udara itu bisa lancar seperti itu. Dan tipe dari bulunya itu juga mempengaruhi, di mana di waktu praktikum itu kan sudah dijelaskan bahwa ada bulu yang dia itu sebenarnya berongga tapi rapat seperti itu, susahnya secara rapat. Nah, mengapa? Karena saat dia terbang itu biar tidak ada hambatan seperti itu. Jadi angin itu bisa secara luasa melewati si bulu itu. Terus di sini flex activity in bird is a complex process involving the system respiratory system, cardiovascular system, and cell metabolism. Di aktivitas terbang pada burung, ini merupakan proses yang kompleks di mana dia itu melibatkan sistem pernafasan, sistem kardiovaskular, dan juga metabolisme selnya. Jadi, sistem ini tuh berkoordinasi secara internal dalam metabolisme ototnya itu. Jadi, banyak sekali otot dan ligamen yang berperan untuk bisa menentukan jarak penerbangan si burung itu. Jadi, saat burung terbang itu mereka kan menentukan jarak itu bisa memakai matahari, bisa menggunakan matahari dan juga ada medan magnet bumi sehingga saat saat terbang dia itu bisa memperkirakan berapa jaraknya terus aku ini harus terbang kemana seperti itu.
Setelah itu di sini ada next. Nah, di sini ada contoh dari ototnya, di mana tadi yang sudah saya jelaskan, pectoralis dan juga supracoracoideus. Nah, jadi otot kedua ini itu bekerja secara aktif bersama seperti itu. Jadi saat saat aves itu terbang, otot dua ini tuh saling bekerja sama untuk memudahkan aves ini bisa terbang. Nah, saat 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 otot pectoralis ini itu mengangkat sayapnya, dan juga saat supracoracoideus ini itu menurunkan. Nah, itu kan dia bekerja sama seperti itu. Jadi untuk menstabilkan burung di udara. Jadi tidak, kan burung itu tidak selalu mengepakkan sayapnya di atas udara. Nah, ada waktunya yaitu pada saat di udara, yaitu sayapnya diam dan rata seperti itu. Nah, itu uh, contoh dari dimana dia bisa menstabilkan dirinya saat diterbang atau keseimbangan tubuhnya seperti itu. Next. Nah, jadi pectoralis tadi itu disusun oleh part coracolis dan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada sternobranchialis dan juga tarocobranchialis, atau disingkat juga SP dan juga TB. Itu memiliki asal insersi, orientasi serat dan juga fungsi yang berbeda seperti itu. Dari uh, sarafnya itu cabangnya berbeda dari plexus brachialisnya seperti itu. Next. Nah, di sini ada contohnya dari trachobrachialis dan juga sternobranchialis. Ini tuh terlibat dalam depresi humerus, di mana humerus itu adalah tulang lengan atas yang panjang seperti itu. Nah, SB ini atau sternobranchialis itu membantu dalam rotaksi atau penipisannya. Sedangkan yang trachobrachialis itu membantu dalam menarik kembali atau saat dia pendaratan atau saat dia melayang seperti itu. Sedangkan pada SB tadi atau sternobranchialis itu dia berperan selama penerbangan saja. Nah, jadi perlu diketahui bahwa nanti berkaitan juga dengan sistem pernafasan dari aves. Jadi saat terbang itu si aves ini dia mempunyai satu aliran pernafasan. Jadi saat ada tipe-tipe burung yang dia itu bisa bermigrasi dengan menempuh jarak yang jauh, misalnya berpuluh-puluh meter atau kilometer. Nah, itu sistem pernafasannya itu sangat efektif karena dia juga mempunyai satu aliran saja. Jadi antara karbon dioksida dan juga oksigen itu tidak bercampur. Beda dengan mammals atau dengan kita, itu kan bisa bercampur saat kita menghirup udara, itu kan bisa bercampur antara karbon dioksida dan juga oksigennya. Tetapi di aves ini sistem pernafasannya itu sangat efisien, yang mendukung dia saat terbang atau menempuh jarak yang sangat jauh tanpa seperti kita, misalnya kita berlari seperti itu kan biasanya ngos-ngosan. Tapi di aves ini tidak, karena itu aliran pernafasannya itu hanya satu aliran saja seperti itu. Next. Oke guys, selanjutnya adalah tentang food feeding and digestion. Jadi tentang pola makan dan juga pencernaannya. Bisa langsung dilihat ya. Oke. So, food feeding and digestion. The stomach proper consists of two compartments, a proventriculus, which is secretes gastric juice, and the second, the muscular gizzard, which is lined with keratinous plates that serve as millstones for grinding food. Jadi teman-teman, di dalam perutnya burung itu terdiri dari dua kompartemen. Yang pertama adalah proventriculus. Proventriculus ini adalah yang berfungsi untuk mengeluarkan kelenjar lambung. Jadi bagian dari sistem pencernaan pada burung, dan fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan asam klorida dan pepsinogen ke dalam pencernaan yang akan mencampur bahan makanan yang dicerna melalui mekanisme otot. Dan juga proventriculus juga merupakan salah satu organ pencernaan yang berfungsi untuk mengekskresikan asam klorida, enzim, getah lambung, di mana juga mampu untuk mencerna protein dan juga lemak.
Kemudian yang kedua itu ada muscular discharge atau ampela berotot, adalah organ yang berfungsi untuk menggiling dan juga mencampur makanan yang telah ditelan utuh melalui gerakan secara mekanis. Jadi karena burung itu kan tidak memiliki gigi, dinding otot ampela itu tekstur dan sifatnya itu tebal, dan juga terdapat batu-batu kecil atau gastrolit yang mampu untuk membantu memecahkan mekanisme biji-bijian dalam makanannya. Dan muscular discharge ini juga sangat kuat sekali ototnya karena memungkinkan terjadinya reduksi mekanis pada material yang lebih keras. Untuk letaknya sendiri, muscular discharge ini terletak antara usus yang terhubung ke proventriculus dan duodenum. Next. Okay. Certain birds of prey, such as owls, form pellets of indigestible materials, for example, bones and fur. In the proventriculus, by slocking the gut lining to enclose the material and ejecting it through the mouth. Jadi, teman-teman, terkhususnya pada burung pemangsa tertentu seperti pada burung hantu itu membentuk pelet yang memiliki organ pencernaannya tuh tidak bisa mencerna misalnya pada tulang dan bulu. Jadi ususnya itu nanti tidak bisa mencerna seperti burung-burung yang pada umumnya. Jadi hasil dari ekskresinya nanti pada burung hantu ini dikeluarkan melalui mulut. Jadi di persimpangan yang kecil antara usus kecil dengan usus besar itu ada yang namanya sesa. Ini berkembang dengan baik pada khususnya seperti burung hantu ini, yaitu herbivora yang berfungsi untuk sebagai ruang fermentasi. Disinilah nanti hasil pencernaan dari burung hantu ini dikeluarkan melalui mulutnya. Oke, next. Jadi guys, seperti yang telah kita ketahui, kalau burung-burung itu makanannya itu juga tergantung dari bentuk paruhnya. Bentuk paruhnya itu bisa banget untuk menentukan si burung ini bisa untuk makan apa. Yang pertama, ada dari eagle atau midsaver. Terus yang kemudian dari burung anhina itu fish pear. Next. Kemudian yang ketiga ada dari burung flamingo, itu tipenya adalah zooplankton and strainer. Kemudian dari burung pelikan itu adalah dickhead. Nah, selanjutnya itu dari burung American avocet, itu adalah Wombarrow crow. Kemudian yang terakhir contohnya itu adalah cardinal atau seed cracker. Oke, next. Oke guys, selanjutnya sirkulasi sistem yang akan dijelaskan sama teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada circulatory system. Jadi ada sistem sirkulasi darah dari si alves ini. Dan di sini bird has very efficient cardiovascular system that permit them to meet the metabolic demands of place and running, swimming, and diving. Jadi burung itu memiliki sistem peredaran darah atau sirkulasi darah yang sangat efisien, yang sudah saya jelaskan tadi, yang membuat aves ini tuh pasokan udaranya maupun dia terbang itu tidak kurang, jadi stabil dalam memasok oksigen dan memungkinkannya yang memenuhi kebutuhan metabolisme saat terbang dan berlari, berenang, dan juga menyelam. Next. Nah, the cardiovascular system not only delivers oxygen to body cells. Jadi sistem kardiovaskular ini tidak hanya mengantarkan oksigen ke sel-sel tubuh. Nah, dan membuang sisa metabolisme, but also play an important role in maintaining bird body temperature. Jadi namun penting juga dalam menjaga suhu tubuh burung seperti itu. Nah, sistem dari peredaran darah itu terdiri dari jantung dan juga ditambah dengan plus vessel that transport itu bisa mengangkut nutrisi, oksigen, dan karbon dioksida serta limbah produk seperti itu atau hormon dan juga panas tubuhnya. Next. Dan jadi burung ini mempunyai jantung dengan 4 bilik, yaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Di mana sistem peredaran dari aves ini itu mirip dengan peredaran darah manusia atau mammals. Nah, burung ini tuh memiliki tipe sistem peredaran darah itu ganda dan sistem peredaran darah tertutup. Jadi selama 1 kali beredar, darah itu akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, itu kan sama seperti peredaran darah dari mammals.
Jadi dengan pemisahan sempurna antara daerah yang sudah teroksigenasi dan yang sudah terdeoksigenasi. Jadi nanti ventrikel kanan itu akan memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri itu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, tadi ventrikel kiri kan memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi untuk otot dari ventrikel kiri itu dia lebih tebal dan juga berotot karena membutuhkan tenaga yang besar seperti itu. Jadi next. Ya, mungkin bisa dipercepat ya, karena masih banyak di belakang. Lihatnya. Nah, langsung saja. Jadi burung ini semakin kecil, jadi semakin kecil ukuran burung itu detak jantungnya akan semakin cepat per menitnya. Jadi bisa dilihat di layar. Jadi langsung saja, langsung dari peredaran darahnya. Jadi dari paru-paru dia akan menuju ke ventrikel kiri, atrium kiri. Setelah itu dia ke ventrikel kiri. Setelah itu akan memompa ke seluruh tubuh, di mana di bagian the trunk ini dia akan berganti, yang dimana yang mengangkut oksigen itu menjadi karbon dioksida. Setelah itu ke atrium kanan dan juga lanjut ke ventrikel kanan. Setelah itu kembali ke paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksida tersebut. Seperti itu. Next. Okay, the next slide will be presented by my friends. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke respiratory system atau sistem pernafasan. Jadi pada burung itu ada beberapa organ-organ yang untuk digunakan sebagai sistem pernafasan. Yang pertama, for the first is trachea. Trachea, the function is the respiratory tract that connects the cavity's mouth with lungs. Jadi, sebentar ya guys, aku masih. Oke, trachea itu fungsinya itu adalah untuk sebagai menghubungkan antara Kalau aku bilang dari Zoom ya, bentar ya, saya agak sedikit lemot. Oke, untuk menghubungkan antara mulut dan juga paru-paru. Kemudian yang kedua ada shearing. Shearing ini fungsinya itu adalah untuk mengkodekan bergetar ketika aliran udara melewatinya dan juga menghasilkan suara. Kemudian selanjutnya ada lungs atau paru-paru. Paru-paru ini berfungsi untuk menyerap oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida yang terdiri dari lobus kanan dan juga lobus kiri. Kemudian selanjutnya ada anterior air sacs, kantung udara anterior. Kantung udara di bagian belakang berfungsi untuk membantu pernapasan. Kemudian ada juga kantung udara bagian posterior. Jadi air sacs ini adalah kantong udara yang memiliki fungsi untuk untuk melakukan sirkulasi udara, teman-teman. Bisa di next.